mempelajari sirah. Ada konsep besarnya Pak, belajar sirah itu. Kalau dalam bahasa kampus namanya aksiologinya. Untuk apa sih kita belajar sirah? Pertama untuk mengetahui Nabi Muhammad SAW. Dan hasil penelitian yang saya lakukan, polanya selalu sama. Jadi ketika di kampus saya mengajar di jurusan keagamaan atau jurusan itu, saya lakukan survei. Saya minta coba teman-teman mahasiswa keluarkan alat tulis. Dalam waktu 1 menit tulis nama-nama artis, mereka tulis. Selesai. Dalam waktu 1 menit tulis nama-nama kartun. Selesai. Oke. Dalam waktu 2 menit tulis nama sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mentok. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya ngebayangin orang kalau di Madinah cuma 4 orang, sepi banget itu Pak. Segitu besar Madinah cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah itu polanya sama Pak. Jadi ternyata memang kita nggak begitu kenal banget sama Nabi gitu. Apalagi kalau ngomong ke anak kecil Pak. Saya ngomong masalah Sayyidina Ali, saya ceritakan kehidupan anak-anak sekolah gitu. Sayyidina Ali itu hebat. Semua peperangan, pertempuran yang dia ikuti, dia menjadi pemenang. Tanda petik saya bikin simplifikasi begitu. Cerita bagaimana Sayyidina Ali perang di sini. Saya nggak tahu kenapa saya jelasin perang ya pada anak-anak. Salah tema saat itu saya. Tapi yang menarik respon mereka setelah selesai komunikasi, ada yang nanya, Kak, dulu saya masih mahasiswa, Kak nanya dong, Sayyidina Ali sama Satria Wajah Hitam kalau berantem menang lawan Nabi. Saya bingung, Sayyidina Ali tokoh betulan, Satria Wajah Hitam fiktif. Dan anak kita itu lebih kenal tokoh fiktif daripada tokoh-tokoh yang beneran ada. Nah itu faktanya Pak. Kalau saya lakukan survei juga di sini mungkin jawabannya akan berbeda ya. Misalnya saya tanya, sebutin nama anak Nabi. Gampang tuh anak Nabi. Tapi mungkin sebagian ada yang nggak tahu. Kalau ditanya sebutin nama anak Ahmad Dhani, kenapa? Al ya sama dulu, nah itu kenapa? Kalau ditanya lagi sebutin nama istri-istri Nabi, Aisyah, Fatimah. Lah Fatimah bukan istri, anak. Pokoknya adalah anaknya lah. Khadijah, Romlah, Hamzah, jadi Hamzah tadi. Nah itu menarik pertemuan saya bahwa memang kita tidak begitu kenal Nabi. Maka tujuan belajar sirah itu mengenal Nabi. Dalam Al-Quran ada 2 ayat yang bunyinya mirip. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, yaitu Yahudi Nasrani, mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Nah temuan yang saya lakukan, ini hampir 10 tahun Pak saya melakukan penelitian. Tiap tahun saya lakukan penelitian. Polanya selalu sama, bahwa kita tidak mengenal Nabi Muhammad, keluarganya, dan sahabatnya. Pernah saya lakukan lagi survei di kalangan mahasiswi Pak. Mahasiswi tingkat atas yang sudah mau sarjana tafsir. Teman-teman sekalian, coba tolong Anda sama pola pertanyaannya sama. Tulis nama artis perempuan, tulis. Habis itu langsung dalam waktu yang sama tulis nama sahabat Nabi yang perempuan. Mentok lagi itu. Khadijah, Aisyah, Hamzah. Nah, Hamzah lagi keluar itu. Nah, itu polanya begitu. Makanya kemudian aksiologi atau tujuan belajar sirah itu mengenal Nabi. Keterlaluan nggak kenal Nabi kayaknya. Kemudian yang kedua, belajar sirah itu untuk membetulkan kisah-kisah yang salah. Jadi dalam sehari-hari atau dalam ceramah-ceramah, buku-buku itu banyak penggambaran Nabi yang berlebihan. Saya sampaikan dan Al-Quran menegaskan, Inna ana basyarun mislukum, aku tuh manusia biasa, kata Nabi. Spare partnya sama kayak kita, matanya 2, hidungnya 1, golongan 2, mulut, telinga.
Tapi sebagian dari kita menganggap Nabi Muhammad itu super power, superhero. Justru kalau Nabi Muhammad tidak jadi manusia biasa, itu malah nggak keren. Perang Badar, yang ada kan kisah seharusnya Nabi Muhammad berperang, lalu menang. Kalau versi-versi yang beredar nanti Nabi Muhammad berlebihan. Beliau tuh punya kekuatan 1000 laki-laki. Jadi kalau perang itu matanya keluar laser. Emang ada yang begitu? Kita kan banyak kalau lagi dengar ceramah-ceramah itu kisah dari mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat, itu banyak hal-hal yang bahasa kita itu ahistoris, tidak sesuai fakta sejarah, dan kita senang cerita itu. Ketika perang Uhud, Nabi Muhammad luka dan sempat sampai pingsan, jatuh di lubang. Itu kemanusiaannya. Nabi Muhammad juga lapar, yang orang sering mungkin nggak tahu. Makanya kalau saya sering bilang jadi nabi itu susah, nggak enak. Sudah kerjanya capek, nggak digaji, diledek-ledekin mulu tuh Muhammad gila, tuh Muhammad tukang sihir, tuh Muhammad. Itu bertahun-tahun. Kalau kita disuruh dakwah terus digituin, resign jadi nabi kita, udah nggak kuat jadi nabi. Capek-capek dakwah dibilang orang gila, enggak. Jadi orang biasa aja, kerja aja gitu. Nah, tujuan dari belajar sirah yang kedua adalah membetulkan kisah-kisah yang khurafat, yang historis, tidak sesuai sejarah. Yang paling sering saya dapati adalah gambaran Nabi tidak sebagai manusia biasa. Padahal Al-Quran bilang, innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, bedanya saya dapat wahyu. Dari situlah hebatnya Nabi Muhammad. Anak yatim, nggak pernah sekolah, hidup dalam kondisi keterbatasan, tapi bisa membuat peradaban yang bertahan 15 abad, ya cuma Nabi Muhammad. Luar biasa ya. Hidup di tengah orang-orang yang keras. Orang Arab itu keras banget, wataknya keras. Lalu didamaikan, disaudarakan, sampai sekarang bertahan luar biasa. Dan persaudaraan yang Nabi bentuk itu bukan cuma di Arab dengan Arab, Arab dengan Indonesia, Arab dengan Eropa, Arab dengan persaudaraan didasari iman. Itu luar biasa dong. Gak pernah kuliah ekonomi tapi merumuskan ekonomi syariah. Gak pernah kuliah berarti, bahkan gak bisa baca. Nah, maka memposisikan Nabi sebagai manusia biasa itu menjadi penting supaya Nabi tidak menjadi superhero yang tadi, yang ketika perang Uhud sudah terdesak lalu kemudian keluar petir di mana-mana. Enggak seperti itu. Memang Nabi Muhammad punya privilege berupa mukjizat. Semua nabi punya. Sekali dua kali ada kondisi yang tidak biasa atau luar biasa. Itu berlaku sebagai bukti bahwa beliau nabi. Nabi itu pasti punya mukjizat. Makanya kalau di Indonesia itu pernah tercatat Pak, tahun 2000 itu ada pencatatan nabi palsu di Indonesia, itu jumlahnya ada 250. Luar biasa Indonesia itu Pak. Nabi palsunya nabinya 250 Pak. Ada yang mengikutnya di grup Yahoo Group gitu. Ada Pak Agus namanya ada yang Nabi Betawi, Pak Musadek. Pak Musadek itu Nabi Betawi, 60.000 KTA anggotanya. Jadi kalau masuk agamanya dia harus mendaftar bayar keanggotaan dulu. Ada perempuan Floris jual bunga di Bulia Eden. Sampai sekarang masih ada masalah belahnya. Nah, baik, ada mukjizatnya sebagai bukti bahwa beliau bukan nabi palsu. Kalau nabi palsu, ketika ada sumur lumpur lapindo keluar, panggil aja nabi-nabi itu tuh, berhentiin sumur. Kan nggak bisa. Nah, Nabi Muhammad punya mukjizat, ya tapi sekali saja. Misalnya pernah bagi Pak Ceklik nggak ada air. Kemudian ada satu sahabat Nabi yang bilang, saya punya persediaan air. Lalu Nabi yang tangannya selalu bersih itu dimasukkan dalam tempat air, tiba-tiba air keluar dari sela-sela jari dan nambah.
Lalu sahabat-sahabat ngambil itu untuk persediaan di rumah, pada ngambil semua, nggak habis-habis itu dalam tempat air itu. Ya sekali itu aja, besoknya enggak lagi. Kalau tiap hari begitu buka jasa pengisian galon. Nabi Musa juga punya mukjizat membelah laut. Ya sekali aja. Kalau tiap saat belah laut, ya jadi jasa penyeberangan antar pulau. Nah, mukjizat ada, tapi Nabi Muhammad tetap menjadi manusia biasa. Karena mukjizat itu bukan sesuatu yang beliau mampu lakukan kapan saja. Tapi ada mukjizat dan apa namanya tercatat dalam sejarah. Nah, belajar sirah kita selain mengenal Nabi Muhammad juga membutuhkan kisah-kisah yang tadi ahistoris.